Di awal ini hanya bergantung terhadap Hayabusa saja untuk Navi. Mungkin dengan Chusin lah, Chusin masih oke. Bisa bantu dikit aja, dikit. Tipis tapi. banget. Tipis, tapi bantu utility. Bantunya tipis banget gitu. Makanya 2 pick off dengan tanpa adanya follow up damage. Yep. Cukup mengkhawatirkan. Tapi mau nggak mau, ya udah harus dijalanin oleh Navi. Apakah mereka akan berharap game ini mereka bisa mendapatkan waktu yang cukup, Lim? Untuk bisa dari hero-hero yang mereka siapkan. Sebenarnya kalau ngomongin late game, Onyx pun punya Cecil loh. Itu dia masalahnya. Oke, kalau begitu. Semangat yang masih membara dari Navi Nation. Bahkan dari Sonic pun kita lihat bersama-sama tim. Tapi kita ingin bertanya, game ketiga akan dimenangkan oleh siapa? Navi atau Onyx? Onyx atau Navi? Ya wes, kalau begitu langsung saja Bell Arena. Mana suaranya? Let's go, Land of Down. Let's yang go. akan menjadi saksi. Satu sama match point untuk kedua tim. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan pertama setelah libur yang cukup panjang? Navi kah sekaligus membuka kemenangan match pertama mereka atau Onyx yang melanjutkan tren positif? Ya, dan kita melihat ya, lagi-lagi Chusin yang sangat-sangat mengganggu. Ini untuk Badang apalagi akan selalu bisa diangkat. Cuman PR-nya nanti untuk Cecil ini, kalau XP bisa besar, semungkin oke. Kan kalau enggak, Oke, itu dia. Ada pergerakan tadi. Karsnya hampir saja Kars harus mundur lagi. Tapi Litonya jadi keambil ya. Momennya dimanfaatkan oleh Wosipol dari untuk mencuri satu bola shoulder. Waduh, langsung dihajar, langsung didot oleh 3 player. Dan first blood menjadi milik dari Onyx. Bahkan sekarang coba lihat pergerakan dari Wosipol. Sangat-sangat terancam. Dalam game yang ingin diamankan pun tidak bisa, Lim. Cepet banget sih ini rotasinya. Oh, 2 jungle bahkan Om. Waduh, ditempel kayak begini. Hey, si V berusaha untuk bisa mengamankan diri, tapi gocekan begitu baik. Bahkan tadi ada satu Rhapsody. Sedikit lagi. Masih bisa digocek habis-habisan. sama-sama adu mekanik untuk gold lane. Dan memang bisa diusir mundur tadi ya untuk si Xavero. Tapi ya Xavero di sini membawakan Purify juga. Jadi dia harus lebih berhati-hati. Oke, Wosipol mencoba untuk bisa mendekat satu terakhirnya dan sekarang selesai. Hampir saja tadi dapetin CV sebelum tumbang, tapi masih selamat dari CV. Kerugian terlihat Xavero. Harus Wah, balik lagi. Gak konsisten. Balik lagi. Tadi Navi di game 2. Sekarang Onyx. Oke. Karena kemenangannya di game kedua di Onyx soalnya. Oke. Tangan Cloud tadi sudah ada di Aramid. Stack demi stack akan bertambah. X-Magic masih level 3. Di bawah Glue sendirian anteng aja. Kalau Glue-nya nanti akan hadir ya untuk setup di objektif. Tapi sepanjang cukup aman nih buat Glue-nya. Lihat bagaimana Glue-nya juga pede. Waduh, untuk sana buset. Itu dia sakit banget, damage masuk semuanya. Satu terakhir masih aman, masih bisa kabur. Turtle? Oke, di area Turtle. Berdua saja Wosipol dan juga SPG, tapi berhasil mendapatkan Turtle tersebut. Namun tertinggallah sudah Big Shy. Mau nggak mau ya, ada bayaran tadi dari Turtle yang didapatkan. Tapi Onyx mereka nggak mau kendur. Ya, mereka maju terus. Mereka ingin mendapatkan Karo Rush Buff. Tidak ada retribution di dalam tubuh dari Hayabusa. Dan sekarang terlihat Karca pun hadir. Masih level 4 sekarang. Babi masih memiliki jarak yang cukup jauh untuk bisa mengeluarkan The Way of Dragon-nya. Ini masih diterus-teruskan juga oleh Onyx ya. Karena mereka tadi menyimpan retribution sehingga meskipun harus terambil buat turtle-nya. Mereka misalnya ada objektif yang bisa ditukarkan juga. Dan Becky Shah ini sudah 2 kali terpick off EXP lane. Berhadapan dengan Glue yang memang cukup merepotkan untuk semua hero-hero single target. Akan langsung pecah dan sangat sulit untuk bisa langsung nge-take down ya untuk Glue-nya. Melihat barisan komposisi yang dimiliki oleh Navi sekarang. Mereka hanya bisa mengandalkan nanti late game retail yang punya damage besar. Oke, sementara sekarang terlihat 1, 2, 3 player ada di area river. Sinarin terus. Center terus. Center terus. Dan itu sangat mengganggu sih. Mungkin di awal damage-nya masih belum terlalu kerasa. Tapi impact-nya ketika dia di mid game akan berbeda. Bukan cuma damage yang dicari, tapi posisi yang bakal jadi rusak. Yep. Dan posisi sih. Kalau kita bilang tadi game pertama, game kedua kuantitas bisa dipegang oleh Navi. Sekarang meskipun mereka sedang pegang kuantitas, ini akan dikurangin. Karena mereka berhadapan dengan hero yang tebal, yang sangat sulit untuk bisa langsung di instant pick off. Setuju. Jadi kayak beda lah ya dengan konsep sebelumnya. Ya tergantung gold lane sih Om. Kalau gold lane bisa jadi cepet banget. Ya mungkin bisa kayak tadi unggulin lah dengan banyak jumlah. Dia bisa dengan damage retail juga, ada armor break mungkin cukup. Yep. Tapi kalau ngelihat dari match-up-nya Granger kayaknya nggak bakal cepet juga sih item. Iya. Terus juga di bagian tengahnya Sans bisa ngepok kan. Kalau range-nya dari bad impact-nya juga ini lumayan dalam. Sebenarnya lihat Karsnya
Berusaha untuk mendekat tapi di cover ternyata masih ada Keyboy. Sedangkan Lutfi ini akan melakukan zoning ya. Karena tugas dia adalah menjaga agar objektif tetap dipegang oleh Onyx. Yap, udah ada Askal dalam tubuh dari Sive dan sekarang Sive bergerak ke area mid. Sebelum nantinya mungkin akan balik lagi menuju ke arah landing yang dia miliki. Menghabiskan karena wave minion tersebut. Tapi di area turtle sudah berkumpul beberapa player. 4 player dari Navi. Mereka sudah mulai melakukan sebuah setup. Sementara sekarang Lutfi menjadi orang yang sangat dekat ke area turtle. Dan Kairi, satu panah begitu menyakitkan. Mau tidak mau X-Magic. Apakah dia harus pulang atau dia akan bertahan? Tabrak Rapid Turtle. Kayaknya akan ditinggal. Wah, Navi. ditinggalin sih. Mereka memilih untuk lepas turtle-nya. Oke, karena pergerakan yang dimiliki oleh Sapero sendiri udah join juga ke situ. Ya, dan memang tadi tugas buat Kairi cuma ngusir mundur ya. Bukan dapetin point kill juga dan kita melihat Set di Keyboy. dari X-Magic yang harus kembali atau recall ke base. Yap. Itu dia ada pergerakan di mana sekarang Lutfi-nya sendirian. Tapi Lutfi, flicker selamat. Itu dia, Tsunami Slam plus Lantern Flare. Menurut gua kombinasi yang mau ngambil 1 kill ke arah siapapun susah Om. Benar, ini mereka main utility tapi mereka juga butuh damage sebenarnya. Dan kita tidak melihat adanya kombinasi antara Tsunami Slam yang dibutuhkan memang ya. Ini sambutan. Itu dia. Pergerakan dari Kars tadi kayaknya masih gagal untuk bisa mendapatkan Keyboy. Itu dia terbaca ya dari Keyboy. Bahkan tanpa ngeluarin spell kah? Dari Keyboy masih ada juga dari pickernya. Dan itu terlihat semakin kesulitan. Ya, meskipun secara level masih bisa sama ya dengan Kairi juga, tapi lambat laun kalau kita lihat. Memang Itu dia dan sakit banget Keyboy. Berhasil tadi seperti mendapatkan karena 2 player X-Magic. Masih berhasil mundur tapi sakit banget dapatkan Sive. Menjadi korban pula 2 player mendadak hilang. Jadi Navi mereka hilang arah. Mid-nya terbongkar. Bukan hanya outer. Buff-nya akan ditabrak kembali. Bahkan gue lupa kapan terakhir. Wah, sakit banget dan Kars berjuang. Bercoba untuk bisa menyelamatkan diri dan berhasil sejauh ini. Kapan terakhir Washipol dapetin orange buff? Benar. Itu lumayan lama kan? Oke. Dicuri terus-menerus, diambil terus-menerus. Pertukaran setelah turtle langsung ke orange lagi. Dan ya tadi levelnya memang sama Om. Tapi dengan pattern jungle yang udah keluar. Becky Shy menebak-nebak siapa yang ada di dalam rebutan, tidak ada siapa-siapa. Masih kosong ya tadi. Tapi ya kita bisa bilang memang orange buff yang gagal untuk didapatkan. Berarti semenjak cuman yang pertama dong dia dapat. Ya. Habis turtle-nya langsung di red kan. Iya. Orange buff. Dan lagi Om. Terus terjadi terus. Makanya tadi levelnya sama ya karena pattern dari Navi udah kelar aja. Sekarang ketika pattern dari Onyx kelar juga ada gap yang kelihatan kan. Ya. Dan ini gak ada yang nyambut sampai Tsunami Slam udah bagus. Tapi belum ada damage yang mumpuni, gak ada yang cukup sama sekali. Setup lagi. Oke, itu dia pergerakan Kars. Ya badan-badan sendirian Kars. Diajar tidak bisa dan Becky Shy mau tidak maupun harus mundur. Dimana sekarang Lutfi mencoba untuk bisa mendapatkan karena X-Magic. Akankah berhasil? Tapi tidak, X-Magic berhasil mundur. Tidak untuk Turtle karena Turtle akan kembali menjadi milik dari Onyx. Agak kaget sih tadi ketika mereka coba untuk setup. Karena gue berpikir tugas dari Navi adalah sekarang counter setup. Mereka nggak boleh lagi untuk ngebuka duluan. Dan sekarang pilihannya bukan hanya orange sama purple-nya pun ditabrak. Kuat ini dia Washipol mencoba untuk bisa mendekat. Hei, ada Sans yang cukup santai seperti biasa kebiasaan dari Sans. Memancing siapapun player lawan. Sans kan esnya santai. Hai. Relax banget loh dia. Nah masalah sekarang sampai Roni udah level 11 enak banget pokoknya udah. Iya, Dia sonatanya enak banget. Punya Skypierce dia. Yap. Oke, itu dia Rhapsody, tapi si Fake masih menggocek-gocek apapun tadi yang udah dilakukan oleh pemain dari Onyx. Sanguine Claw tadi dan sekarang Berserker Fury sudah dia milikin. Oke, kabar terbaru ya buff-nya diambil lagi. Waduh. Masih ya, menit 8. Update terbaru ya. Update Hanya terbaru. 1 orange buff, berarti udah kangen nih dengan orange buff. Udah nggak bisa milih sekarang Om. Dua-duanya ditabrak dan innernya pun hilang. Dan memang ya, kehadiran dari Badang ini seakan-akan menjadi jawaban juga untuk tim fight kumpul yang sering diinisiasi oleh Navi. Kayak mereka semakin kumpul, semakin seneng juga karena Keyboy dengan badangnya dia. Ini bisa langsung ngelock beberapa hero sekaligus. Yap, itu dia. Selamat sudah Washipol. Cuman tadi mungkin pergerakannya sudah diperhitungkan ya. Mungkin ada di situ tuh. Tapi untungnya dia sudah bisa pulang. Dan lihat Karsnya, oh ini Kars kalau sendirian gak ada setup di belakang. Tuh, Gak bisa, glue. tiba-tiba split. Split. Bisa oke, mungkin agak sedikit kaget ya, takut di setup dengan Kars tadi. Oke, takut ada tiba-tiba di landing ya. Atau di Dragon juga. Tapi ini cooldownnya juga nggak lama-lama banget kok. Masih bisa nunggu sampai di Lordnya muncul nanti. Objektif yang bagus juga. Dan ini udah diangkat gak? Oke. Ini dia pergerakan dari Becky Shy.
Berhasil tadi dengan Tsunami Slam, tapi tidak untuk dirinya karena bola sepekilan dan Worship Ball. Double kill didapatkan. Dead Sonata bahkan carry sekarang mengejar satu yang terakhirnya. Hey! Sapero! Triple kill didapatkan Dead Sonata. Membawakan mimpi buruk. Itu dia tembakan. Bersama dengan panah dari Kairi juga. Dan akan dipaksa seperti ini ya. Waduh, Sapero udah semakin kenyang lagi. Ada Sky Piercer yang terus-terusan diberikan makan. Bahkan sekarang Kars didorong mundur. Ada satu hal tadi yang mencoba dilakukan. Tapi gagal lagi. Karsnya menjadi korban kembali. Oke, Worship Ball. Quad Shadow yang nempel. Quad Shadow Worship Ball tidak bisa. Dan Lord menjadi milik dari Onyx. Wah, ini akumulasi damage yang terjadi tadi. Kerjasama juga ya antara Dead Sonata yang dilakukan juga. Dan bersama dengan Evil Coiler yang di hold tadi. Jadi efek panah untuk Suhyo. Dan ini cukup beruntun karena banyaknya projectile yang dimainkan dengan Onyx. Sedangkan untuk Navi mereka tidak bisa menahan projectile tersebut terlalu lama. Memang ada Kalia, tapi Kalia butuh target untuk bisa memberikan efek heal. Memang. Dan kelihatan perbedaan goldnya semakin berbahaya Om. Masuk di angka 10.000 sekarang di menit yang ke-10. So Onyx mereka juga udah ngancurin Bestaren sebelum Lordnya jalan. Inner turret aja belum selesai di bawah. Wah, udah sulit banget sih ini kehidupan untuk Navi ya. Karena X-Magic pun mau tidak mau pun harus mengeluarkan lagi keseluruhan dari source skill yang dia miliki. Dan Worship Ball sekarang terjebak sendiri di bagian bawah. Ada Kairi mencoba untuk bisa mendekat. Dan selesai. Di area dari base utama mereka pun coba lihat. Ada serangan dilakukan. Hati-hati walaupun ada Tsunami Slam yang dilakukan. Tapi Becky Shea pun udah tidak kuat lagi. Sedikit lagi yang tersisa di mana sekarang. Bestaren-nya pun masih bertahan. Dan Sapero masih berhasil mundur dengan rondo yang dia punya. Ya, dan minion di bagian top lane masuk bakal dicoba. Masuk lagi Kars. Tidak bisa melakukan banyak hal dan selesai. Dengan WOI tadi yang mudah dikeluarkan tepat di depan mata dari pemain-pemain Navi. Selesai semuanya. River Sweep terjadi Onyx. Mereka tertinggal di game yang pertama. Vibes positif muncul untuk Navi.